Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat gini hari, teman-teman. Pada video kali ini kita akan lanjut kembali tentang integrasi antara Unity dengan Playfab. Jadi mungkin sebelum masuk ke dalam fokus utamanya, jadi kita akan fokus kepada membuat leaderboard. Kita akan coba recap dulu terhadap apa yang sudah kita lakukan di video sebelumnya. Yang pertama di dalam Playfab saya sudah punya title dari gamenya ya. Jadi ini kalau misalkan saya klik, ini saya sudah punya contoh dari dashboard dari gamenya. Kemudian playernya saya coba-coba sudah bikin berapa ya, saya lupa. Playernya saya coba sudah bikin order result by. Nah, oh nggak ada. Oh ada dua ya. Saya sudah bikin dua user, dan mungkin nanti sebagai recap kita akan coba bikin user ketiga untuk lebih memahami sebetulnya apa yang sudah kita buat di dalam dua video sebelumnya sebelum kita masuk ke dalam leaderboard. Oke, kira-kira ini kita akan coba pindah ke dalam Unity ya. Di dalam Unity harusnya ada dua scene yang sudah dibuat, yaitu scene register dan scene login. Kita akan coba bikin dulu ini. Terus saya coba play ya. Kita bikin user yang ketiga ya. Tadi sudah ada siapa aja tadi usernya. Usernya ada Mamat, ada Ucup Fernandes. Nah, kita coba bikin user yang ketiga. Misalnya siapa ya? Cuplis. Cuplis@gmail.com. Username-nya Cuplis aja. Full name-nya Cuplis juga, dan passwordnya Tuagapat Oke, kita akan coba register ya. Kita akan register dan ada yang error. Apa ini? Error register in sorry, ininya ya. Nama apa? Username-nya mungkin ya. Cuplisnya gagal. Register. Oke. Playfab register sukses, kemudian namanya juga sudah beres ya, berhasil. Nama display namanya Cuplis juga. Register user baru berhasil. Kita akan coba lihat di Playfab-nya. Sekarang di Playfab-nya kita search, harusnya sudah muncul si Cuplis ya, user yang ketiga. Dia nggak muncul. Woi. Nah, coba lagi. Ayo. Kenapa dia nggak muncul ya? Saya matiin dulu deh. Ini saya matiin dulu, terus saya klik, saya refresh saja. Saya refresh, kemudian order result search. Oke. Kita sudah punya user yang ketiga ya. Yang pertama si Mamat, yang kedua Ucup, yang ketiga Cuplis. Nah, kita kalau klik ini, kita sudah punya detail dari player yang baru ya. Di sini ada namanya dua hal yang harus diperhatikan, yaitu title player account dan master player account. Yang ini nih, title player account dan master player account. Master player account itu adalah akun yang terikat kepada seluruh aktivitas user. Jadi kalau ini dihapus, maka semua aktivitasnya akan hilang juga. Tapi kalau yang ini berkaitan dengan judul game tertentu. Jadi kalau di dalam akun Playfab itu, kita satu orang user bisa memainkan beberapa game. Nah, setiap game itu nyangkutnya di title player account. Nah, ini sudah berhasil sampai sini, artinya kita sudah berhasil membuat user baru. Kita akan coba sekarang login. Kita rekap yang bagian login. Saya punya login ya. Coba kita play dulu. Dan kita akan login dengan menggunakan nama user yang tadi, yang baru, si Cuplis. Cuplis@gmail.com.
Tuaga Padmanab Jupan. Oke, dia sudah berhasil dan di sini juga banyak error. Play Fab login sukses. Play Fab login sukses. Oke. Karena Play Fab login sukses, coba kita akan lihat di sini. Ya, kita akan lihat. Oh, belum ada. Lama ya. Kita refresh dulu deh. Kita refresh. Belum. Keren. Login. Oh, belum. Bener nggak? Ini si Cupis ya. Kita coba cek lagi. Jangan salah. Most recent login. Nah, kita akan coba searching apakah dia sudah terdeteksi pernah login enggak. Ini si Cupis ya, Cupis juga. Saya klik dan login. Nah, udah berhasil sekarang. Ini artinya dia sudah terdata login sebagai user PlayFab ini di tanggal 20 November ya, jam 1 malam. Kok jam 1 malam? Gak apa-apa lah. Suka-suka dia aja. Oke, dia sudah berhasil login di PlayFab. Jadi sampai tahap ini teman-teman kita sudah berhasil membuat mekanisme register dan login dari Unity ke dalam PlayFab. Selanjutnya yang akan kita buat sekarang adalah leaderboard. Leaderboard itu fungsinya adalah untuk menyimpan angka dari game ke dalam PlayFab. Biasanya sih yang tertinggi paling atas ya. Oke, di sini bisa diakses leaderboard itu dari menu sebelah kiri. Ini ada build, ada engage, ada analyze. Kita pilih leaderboard, kemudian pilih new leaderboard. Statistik name. Nah, statistik name itu kalau di dalam PlayFab leaderboard itu namanya statistik, nama aslinya. Ini leaderboard itu nama yang orang awam pahami ya, tapi nama dia namanya statistik. Ini kita kasih nama misal kecil leaderboard. Oh, ini dia udah ada. Kemudian ada reset frequently. Reset frequently ini bisa manual, bisa hourly, bisa daily, bisa weekly, bisa monthly. Untuk keperluan kita cukup set yang manual. Itu artinya si leaderboard ini baru bisa dihapus datanya kalau kita memang klik harus reset. Ini kalau interval begini biasanya untuk game yang punya session ya, kayak Mobile Legends, PUBG itu kan ada sessionnya tuh. Session berapa, session baru, nanti data leaderboardnya dihapus, terus mulai lagi dari awal gitu. Ini kita set manually aja, kemudian aggregation ini kita pilih yang maksimum. Jadi user kalau nilainya lebih tinggi dari yang sebelumnya baru bisa di save ke leaderboard. Kita save ini. Kita sudah punya leaderboard tapi belum ada isinya. Kemudian satu lagi kalau saya nggak salah kita harus setting API ya, API post. Ini sebetulnya saya udah pernah setting, saya lupa nih. Anda klik gerigi ini, kemudian pilih ke title setting dengan saya, terus pilih API feature. Nah, API feature di sini ada satu hal yang harus dicentang, yaitu allow client to post player statistik. Nah, ini kalau biasanya defaultnya harusnya begini. Jadi defaultnya begini, Anda centang dulu si allow client to post player statistik, kemudian klik save. Udah, rasanya cuma 2 settingan itu sih yang perlu untuk menyiapkan leaderboard. Sekarang kita kembali ke Unity. Di Unity kita akan bikin scene baru ya. Kita akan bikin scene baru aja biar gampang. Kemudian namanya leaderboard. Oke. Namanya leaderboard. Nah, ini karena fokus kita adalah menyimpan angka ke dalam leaderboard. Jadi kita akan mengabaikan sebagian besar mekanik game ya. Saya akan cuma bikin 2 buah tombol di sini. Saya bikin kanvas. Oh ya, kanvas jangan lupa setiap kali bikin kanvas ganti jadi scale with screen size, ininya ganti dengan mana ini? 768, ininya match width 0,5 ya. Ini selalu dibikin seperti ini untuk memastikan agar di berbagai resolusi si tampilannya tetap sama, tidak berubah. Dan kita butuh 2 button.
Button yang pertama ini akan kita jadikan simulasi button untuk nembak data ke si leaderboardnya. Ini kita sorry, button yang pertama ini buat nambahin skor ya. Ini score simulation. Saya klik bold 32. Score simulation ini artinya kalau tombolnya diklik maka skornya bertambah. Jadi ini akan mewakili proses mekanik seperti misalnya karakter lagi jalan kemudian ada koin, skornya bertambah. Atau misalkan karakter lagi jalan nembak musuh, musuhnya mati, skornya bertambah gitu. Ini diwakili dengan tombol ini daripada kita bikin mekanik yang panjang-panjang ya. Pokoknya kalau klik tombol skornya bertambah. Kemudian yang kedua, saya duplikat yang ini adalah save leaderboard. Nah, ini save to leaderboard. Leaderboard ini akan menyimpan skor yang udah kita buat ke dalam leaderboard. Untuk membuat score simulation, kita akan memerlukan satu buah script dari Jetchill ya. Script yang akan kita buat namanya adalah, kita lihat lagi. Kita akses dulu bukunya, bit.ly Jetchill 101. Mana ini? Wah, lama kali dia. Kita cari di sini nih. Ini halaman berapa? Loh, kok nggak ada halamannya ya? Halamannya 0. Oh, belum loading. 0 semua halamannya. Kita masukin cari di ini nih, di calculation. Aduh, belum. Calculation score. Nah, ini dia. Calculation score. Calculation score ini adalah berfungsi untuk mengelola nilai float sebetulnya, cuman saya ganti nama menjadi calculation score supaya lebih mudah orang ingatnya. Ini ada di halaman 132 ya pada saat video ini dibikin, tapi mungkin nanti berubah di kemudian hari kalau bukunya nambah. Oke, ini saya blok dulu, kemudian saya klik kanan, copy. Ya, lihat nama kelasnya, lihat calculation score ya. C-nya huruf besar, S-nya huruf besar. Kita pindah ke sini. Klik kanan, create C subscript calculation score, ya kan? C-nya di huruf besar, S-nya huruf besar. Terus double klik. Terus ininya Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Sudah selesai di copy ya semua. Coba kita cek lagi. Oke, ini nggak error. Scriptnya sudah ada. Sekarang kita akan membuat game object create empty. Ini kita kasih nama score. Skornya kita masukin script yang tadi, script yang score ini. Kemudian udah kayaknya untuk yang si object score cuma gitu doang. Nah, tinggal kita gunakan yang tombol ini. Tombol ini kita akan mencoba mensimulasikan pertambahan skor ya. Kalau diklik dia skornya akan nambah. Jadi di sini ada button on click. Kita klik place, masukin si skornya. Ada game object, calculation score, add to current value. Kita kasih 100 ya, minta 100. Sudah, itu doang. Coba kita play. Nanti pada saat di play maka setiap kali kita klik tombol score simulation, dia skornya akan bertambah 100, 200, 300, 400, 500 gitu. Tapi ini angkanya masih di dalam inspektor, masih di dalam apa ya? Masih di back end gitu ya, belum dimasukin ke dalam front end, belum kelihatan sama user. Jadi kita akan coba buat di sini satu buah teks, legacy text
ini untuk nampilin skornya ke user. Saya kasih misal 75, ukurannya ininya bold, ininya non. Coba muncul nggak? Ah, ini skornya ya. Saya simpan di tengah. Ini kita ganti nama jadi text score. Ini text score. Kemudian di score di sini ada start, ada update, ada after transfer. Ini ada 3 event. Kita perlu event yang kedua aja yang update. Jadi setiap frame itu si angka yang ada di current value ini tolong ditulis di write to text score. Ditulis ke teks. Jadi nilainya akan dimunculkan ke user. Dari calculation score itu di write to text yang ada di sini. Jadi kalau sekarang saya klik yang score simulation, ini akan muncul karena angka yang current value di write to text score. 200, 300, 400, 500. Beres. Berat. Sekarang si skor sudah berhasil ya. Tinggal bagaimana caranya skor ini di save ke leaderboard. Untuk itu kita perlu script leaderboard. Ini kan baru ada playvape login sama playvape register. Kita perlu script untuk leaderboard. Kita buka lagi Jetsil-nya. Leaderboard itu di mana ya? Ah, ini nih. Playvape leaderboard ini di 308 ya untuk saat ini. Mungkin nanti berubah. Silahkan di blok 308 310 ya. Klik kanan copy. Nah, terus lihat di sini ada namanya ya, Playvape leaderboard. Jadi P-nya huruf besar, F-nya huruf besar, L-nya huruf besar, Playvape leaderboard. Kita klik kanan, create script, Playvape leaderboard. Dia compile dulu sebentar. Kita double klik. Nah, di sini Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Playvape leaderboard. Oke, benar. Harusnya nggak ada yang error. Kemudian kita bikin game objek baru. Namanya leaderboard ya. Ini namanya game object empty karena cuma ada transformnya doang. Masukin script Playvape leaderboard. Hasilnya seperti ini. Dan ini kita perlu setting beberapa hal. Yang pertama Playvape ID. Playvape ID itu adanya di sini. My Studio and Title. Ini CCDF ya namanya. CCDEF leaderboard name. Nah, leaderboard name tadi apa? Lupa lagi saya. Leaderboard name, masuk ke leaderboard. Namanya Jetsil leaderboard. Jetsil leaderboard board leaderboard apa nih? Start position di 0, leaderboard value. Nah, ini mana teks yang akan dilempar sebagai angkanya. Ini kita kasih text score. Ini ada display setting kayaknya nih di skip dulu ya ini karena untuk melakukan loading load leaderboard ke dalam Unity. Ini kita bisa skip dulu. Eventnya start update, sukses, error ini kita skip juga. Oke, yang kita perlukan sekarang cuma satu aja dari tombol save to leaderboard ini adalah klik plusnya, masukin leaderboard. Di functionnya adalah invoke save leaderboard. Jadi angka yang udah masuk kemudian di save ke dalam leaderboard yang ada di Playvape. Oke, coba kita play, kita cobain. Kita mulai misalkan skornya 100 dulu ya. Kita coba 100, kemudian kita klik save to leaderboard. Nah, di sini akan muncul error, teman-teman. Errornya adalah Playvape exception must be logged in to call this method. Jadi fungsi save to leaderboard itu baru bisa diakses kalau kita sudah login.
Sementara tadi scene login kan di scene yang satunya, scene login bukan di scene leaderboard. Jadi untuk Anda bisa mengakses fungsi ini supaya jalan, kita harus login dulu. Kita nggak bisa langsung nyobain dari scene ini. Nah, jadi terpaksa kita save dulu ya. Kita save dulu scene leaderboard, kemudian kita pindah ke scene login. Nah, ternyata harus mulai dari sini teman-teman. Jadi harus login dulu, kemudian ada tombol di sini kan, pindah ke dalam scene leaderboardnya harus melalui skema login. Kalau kita lihat di bagian sini, ini kan login nih. Login itu isinya login form ya. Dia mencoba login ke dalam PlayFab, kemudian di button play. Nah, ini ada yang nggak ada nih. Kita mau pindah load scene, harus load scene dulu. Ini kalau misalkan nggak ada, teman-teman bisa bikin game object baru ya. Ini saya delete aja lah, biar nggak pusing. Jadi si button play ini fungsinya adalah untuk melakukan pindah scene dari scene login ke scene leaderboard. Nah, kita harus bikin dulu scriptnya. Kembali scriptnya ada di Jetchill. Kita cari lagi. Scriptnya itu adalah mana ya? Activation load scene. Nah, ini nih, activation load scene ya. Activation load scene A-nya besar, L-nya besar, S-nya besar. Oke, kita copy, klik kanan, copy. Di sininya klik kanan, create si subscript activation load scene. Activation load scene. Kita double klik, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Masuk lagi sini. Terus kita harus bikin dulu ya. Kita bikin dulu game object, create empty, load scene misalnya, masukin script activation load scene di sini. Ininya kita cuekin, masukin ke button play. Di button play kita masukin load scene, game object activation load scene. Ininya namanya leaderboard. Karena sesuai dengan nama scene-nya ya, leaderboard. Jadi dari login pindah ke leaderboard. Ini saya save dulu, Ctrl S, file, build setting, login, leaderboard. Udah sih harusnya ya. Coba kita play. Kita play, kemudian saya klik login. Nah, ini kita harus login yang tadi. Tadi siapa namanya? Cuplis ya. cuplis@gmail.com. Passwordnya tuaga4674. Oke, dia sudah berhasil login. Kemudian muncul tombol play. Nah, tombol play pada saat diklik dia akan pindah ke leaderboard. Nah, pindah ke sini. Kemudian kita pilih score simulation ya. Ini yang akan mewakili game mekanik untuk dapetin skor. Masukin ke teks. Nah, misalkan skornya 100. Kemudian save to leaderboard. Klik. Di bagian konsol ada tulisan PlayFab leaderboard sukses. Ini artinya Anda sudah berhasil mengirim angka 100 ke leaderboard atas nama si Cuplis. Oke. Kita akan coba lihat di sini. Leaderboard ya, Jetchill leaderboard. Nah, ada Cuplis juga namanya 100. Dia sudah berhasil masuk ke sini. Sekarang kita akan coba menggunakan user yang lain. Kita udah punya 2 user ya tadi ya. Cuman saya agak lupa namanya. Sebentar. Nama playernya siapa tadi ya? Kita lihat di sini. Ucup. Nah, si Ucup ya. Nah, coba kita lihat si Ucup. Si Ucup ini kalau lihat di sini namanya Ucup Fernandez, display name-nya. Tapi nama username-nya adalah Ucup. Nah, dan untuk loginnya apa ini? Oh, ini login email ya, ucup@gmail.com. Username-nya Ucup. Passwordnya kira-kira harusnya sama ya dengan yang tadi. Saya coba login ya. Ucup.
gmail.com 28467. Nah, passwordnya sama, bisa masuk. Sekarang saya login sebagai Ucup. Dan kemudian misalnya tadi kalau cuplis 100, Ucup 300 lah. Ucup 300 artinya sekarang kondisinya kalau saya save to leaderboard, maka berarti nilai Ucup akan lebih tinggi daripada nilai si cuplis. Oke, kita coba cek di leaderboard, CC leaderboard. Ya, benar. Berarti sekarang Ucup Fernandes nilainya 300 lebih tinggi dari nilai si cuplis juga. Oke teman-teman, kira-kira itu ya yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.